Sipa menjelaskan semuanya kepada Dapri perihal apa yang terjadi sehingga tangannya terluka. Di sini Sipa menjelaskan bahwa orang tua dari korban yang meninggal akibat kecelakaan yang terjadi pada pembukaan butik Sipa ini, Sipa menjelaskan bahwa ibu ini belum bisa menerima dan mengikhlaskan anaknya yang telah meninggal dunia. Dia masih beranggapan bahwa semua itu terjadi karena ulahnya Siva. Ia menyebut bahwa Sipa adalah pelakunya, tetapi ia tidak terima sekarang Sipa dibebaskan. Karena hal itu, Sipa meminta kepada Dapri untuk menjenguk ibu itu di rumah tahanan. Karena saat ini ibu itu telah ditahan oleh pihak yang berwajib karena menyerang Siva untuk datang ke rumah tahanan, menjenguk ibu itu dan menjelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi, sehingga tidak terjadi salah paham lagi antara Sipa dan juga ibu itu. Melihat kedatangan Sipa dan juga Dapri, ibu ini masih terlalu emosi di mana ia masih marah-marah kepada Sipa dan menuduh Sipa bahwa Sipa lah penyebab utama dari kematian anaknya. Sipa di sini berusaha keras untuk meyakinkan ibu ini. Keyakinan ibu ini jika semua yang terjadi di pembukaan butiknya Sipa ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini orang itu memang berniat untuk menuduh Sipa agar Sipa lah yang merasakan bersalah dan ditahan oleh pihak yang berwajib. Tapi semua bukti telah ditemukan ibu ini bahwa Sipa tidak bersalah dan semua yang terjadi ini memang sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya ibu ini mengerti dan Sipa akhirnya mencabut tuntutannya sehingga ibu ini juga akan dibebaskan oleh pihak yang berwajib. Sipa memaafkan ibu ini yang telah melukai tangannya, di mana Sipa sangat mengerti apa yang dirasakan oleh orang tua. Pasti sangat sedih karena telah kehilangan anaknya. Semoga saja dan bisa menerima takdir dari Yang Maha Kuasa bahwa memang saat ini anaknya telah meninggal dunia. Di perjalanan pulang tapi tidak henti-hentinya memuji Sipa ya. Karena Sipa dengan tenang menghadapi ibu itu dan menyelesaikan semua masalah ini tanpa ada emosi. Di sini tidak ada salah memilih istri. Sipa benar-benar bidadari surga. Sipa juga sangat tenang mendapatkan pujian dari suaminya, di mana Sipa juga memuji balik tapi bahwa dia sangat beruntung memiliki suami seperti yang selalu ada untuknya ketika ia sedih ataupun senang. Di sisi lain lagi, anak buah Pak Eros telah bergerak cepat, di mana ia menemukan orang yang telah terbukti melakukan sabotase di acara pembukaan butiknya Sipa. Dari hasil rekaman CCTV, Pak Eros berhasil menemukan orang tersebut, di mana ia dengan semua anak buahnya mengepung dan akhirnya berhasil menangkap pelaku yang selama ini ia telah mengacaukan sehingga membuat Sipa dan Bunda Vero sempat masuk rumah tahanan. Dia juga telah berusaha untuk melenyapkan Sipa untuk selama-lamanya dengan memakai jasa seorang wanita yang telah berada di rumah tahanan. Penangkapan yang dilakukan oleh Pak Eros ini sepertinya tidak ada hambatan, di mana ia berhasil menangkapnya dengan mudah. Tentu saja Dapri di sini dan Pak Eros meminta kepada penjahat tersebut untuk jujur siapa sebenarnya dalang dari semua ini. Dan Dapri di sini akan melakukannya dengan santai saja, akan membuat penjahat ini mengaku tapi dengan pendiriannya. Ia tidak mau terbongkar jika sebenarnya apa yang ia melakukan ini semuanya karena diperintahkan oleh Arman. Di sini Pak Eros akan melakukan dan meminta keterangan dari penjahat ini dengan caranya sendiri. Tidak membawa penjahat ini langsung kepada pihak yang berwajib, karena ia ingin tahu sendiri dan mengaku atas semua apa yang ia lakukan dari dalam semua ini. Dan sementara itu karena Pak Rahmat yakin kedatangan Nadia ke tempat yang tidak biasanya dia datangi itu sudah menjadi bukti bahwa Nadia akan merencanakan sesuatu hal yang buruk lagi. Perdebatan antara Pak Rahmat dan juga Nadia atas kekacauan yang terjadi di sini butik Siva ini didengar oleh Alina. Di sini Alina benar-benar senang karena di sini yang tertuduh adalah dia, bukan dirinya. Apa yang terjadi di butiknya Siva, tidak ada satu orang pun yang mengetahui jika sebenarnya Alina adalah dalang dari semua ini.
Baik siapapun termasuk Ilham yang mengaku bahwa ia bersama dengan Alina 24 jam pun tidak tahu jika semua yang terjadi adalah perbuatan dari Alina sendiri. Di sini Pak Rahmat juga kembali menegaskan kepada Nadia jika sampai ia mendapatkan bukti bahwa semua yang terjadi ini adalah mulanya dia, maka ia tidak akan senang sekali untuk menindaklanjuti lanjut dan memproses semua ini secara hukum. Mungkin di sini Pak Rahmat juga tidak peduli jika memang Alina juga terbukti, maka dia akan melakukannya dengan tegas. Yang salah tetap akan salah. Di sisi lain lagi terlihat sangat kesal ya guys, karena ia menemukan jalan buntu untuk mencari siapa orang yang telah memasang kamera mata-mata di rumahnya. Di sini akan terus mencari tahu siapa orang yang telah melakukan semua ini. Semoga saja nanti akan mendapatkan petunjuk baru tentang apa yang telah dilakukan oleh Nadia di rumahnya dan juga di rumah Pak Eros.